Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan pengajian kita yang sempat berhenti. Ini bukan karena beberapa hal. Yang mana pada pembahasan yang lalu yang terakhir, yaitu pembahasan kita tentang ibadah. Apa itu ibadah? Makna ibadah, kemudian rukun ibadah. Kita sudah sebutkan bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Kemudian ibadah itu memiliki rukun, kita sebutkan kemarin. Rukun ibadah itu ada 3, yaitu yang pertama al-mahabbah, artinya kecintaan. Jadi ibadah kita harus didasari oleh cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, maka ibadah yang kita lakukan akan terasa berat. Kemudian juga ibadah itu harus ada juga ar-raja, yaitu pengharapan kepada Allah SWT. Bahwasanya kita berharap ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Kemudian al-khawf, yang ketiga, takut kalau seandainya ibadah kita tidak diterima atau ibadah itu tidak sempurna. Kemudian syarat ibadah itu diterima secara umum ada 2, yaitu apa? Yang pertama al-ikhlas. Al-ikhlas artinya ya itu beribadah hanya untuk Allah, hanya untuk Allah semata. Itu ikhlas. Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah itu harus mutaba'ah, harus mengikuti syariat. Kita tidak mungkin diterima ibadah itu kecuali mengikuti syariat, mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apa arti la ilaha illallah? La ilaha illallah, kalimat yang mungkin ringan di lisan kita. La ilaha illallah, mudah kita mengucapkan, menyebutnya mudah, ringan. Berarti apa? Kalimat itu kalau ditimbang dengan langit dan bumi itu lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada langit dan bumi. Bayangkan kalimat itu. Kalimat yang karena itulah kita diciptakan oleh Allah SWT. Karena kalimat la ilaha illallah ini. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT ya. Kalimat itu mungkin banyak atau sering kita mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah kan ringan. Cuma kadang orang yang mengucapkannya itu tidak tahu dia maksudnya. Maka kita harus paham
Kalimat la ilaha illallah ini maksudnya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi, kita meminta, kita berharap kecuali hanya kepada Allah. Ada orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia melakukan hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Ibaratnya la ilaha illallah itu adalah mengharap beribadah hanya untuk Allah, dia minta kepada selain Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi datang ke dukun misalnya, minta pada paranormal misalnya, orang jadi istilahnya, kecewa orang jadi pintar gitu. Tapi ini mengizinkan la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu artinya tidak meminta rezeki, meminta petunjuk, tujuannya kepada Allah. Itu maknanya. Jadi malah datang mencari petunjuk kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah. Maka ini hal yang bertentangan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mengetahui atau perlu kita memenuhi kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah itu mesti kita penuhi syaratnya. Berarti di dalam sholat ini harus memenuhi syarat. Apa syarat la ilaha? Apa syarat sholat? Kita sholat misalnya menghadap kiblat, menutup aurat, sudah masuk waktunya itu syarat, sehingga sholat itu sah. Begitu juga kalimat la ilaha illallah ini ada syaratnya yang harus kita penuhi, syarat tersebut, sehingga syahadat kita la ilaha illallah itu sah juga. Apa syaratnya? Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu artinya berilmu. Harus kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus berilmu. Maksudnya berilmu apa? Tahu maksud dari kalimat itu. Allah SWT mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya, atau pelajarilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka kita berilmu dengan kalimat itu. Istilahnya ya tak boleh seorang mengicik aja. Orang mengicik la ilaha illallah kita ikut dia, ikut-ikutan. Bukan seperti itu. Tapi kita harus mengerti apa maksud kalimat itu. Bukan hanya sekedar mengikuti atau sekedar ikut-ikutan. Jadi maksud kalimat itu harus kita pelajari. Kalau kita cari Bapak Ibu, ya Abu Thalib, apa susahnya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah? Tapi ketika Abu Thalib mau meninggal, itu apa? Nabi mengicik Abu Thalib, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Kemudian apa? Apa barangnya bagi Abu Thalib? Tidak berat ya. Cuma kenapa Abu Thalib tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena dia tahu maksud kalimat itu. Kalau Abu Thalib mengicik kalimat itu berarti apa? Berarti adalah murtad dari agama nenek moyangnya, keluar dari agama Abdul Muthalib. Berarti seolah-olah ketika Abu Thalib mengicik la ilaha illallah berarti sama dengan meruntuhkan Ka'bah, meruntuhkan apa? Patung yang ada di Ka'bah itu. Itu konsekuensi makasih. Pokoknya Abu Thalib enggak mau. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ketika kita mengicik la ilaha illallah kita harus berilmu. Harus kita pelajari apa maksud dari kalimat ini.
Sehingga kita tidak hanya sekedar mengisi aja, sekedar berkata la ilaha illallah, tapi kita tidak tahu maksud maknanya dan tidak tahu konsekuensinya. Maka harus belajar kalimat ini. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Taala, syarat yang kedua apa? Yaitu al-yakin. Kalau kita sudah tahu, maka harus kita yakini. Ada orang yang tahu tapi dia tidak yakin. Dia tahu itu elok, baik, tapi tidak yakin. Jadi keyakinan itu penting. Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini orang beriman itu adalah orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu. Jadi kita beriman kepada Allah, beriman Allah, tapi yakin atau tidak? Keyakinan itu Bapak Ibu yang membuat seorang itu mantap dalam bertindak. Kenapa para sahabat itu berani mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, berjihad di jalan Allah karena yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada keraguan. Maksudnya Allah SWT akan memberikan balasan kepada orang beriman dengan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Yakin dengan kalimat itu, yakin dengan janji Allah, maka mereka akan tidak sungkan atau tidak ragu untuk mengorbankan apa yang ada. Dan keyakinan ini penting Bapak. Dalam segala sesuatu gitu, kalau kita berkarajo istilahnya kan harus yakin. Kalau kita setengah hati, nah itu tidak jadi biasanya. Apa aja lah karajo gitu kan. Apa namanya magangeng gitu kan. Apa namanya buat cucuk tanam, apa lah. Mungkin ibu juga masak di dapur setengah hati masak itu mungkin jadi setengah masaknya jadinya. Kenapa? Tidak yakin. Kok lama atau enggak? Tapi kalau dia yakin sesuatu itu, kalau yakin maka akan menjadikan ya mantap. Dan keyakinan dalam hidup Bapak Ibu harus, kalau Muslim itu ketika dia hidup dengan penuh keyakinan, yakin akan kebenaran Islam, yakin akan kebenaran agama ini, yakin akan janji Allah, dia akan ringan segala apa yang dihadapi di dunia. Makanya salah satu doa Bapak Ibu yang diajarkan oleh Rasul kepada kita apa? Doanya gini. Kok bagus kita baca doanya. Nabi mengatakan apa? Allahumma iksib lana. Allahumma iksib lana min khusyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya. Ini yang berkaitan dengan keyakinan. Kata Rasul mengajarkan doa itu, Allah maksib lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Artinya ya Allah, berikan kepada kami khasyah, ketakutan, rasa takut kepada Engkau yang akan menghalangi kami dari maksiat kepada Engkau. Jadi kalau kita takut kepada Allah, tidak berani kita maksiat. Allah berikan kepada kami ketaatan, yang dengan ketaatan, kepatuhan itu kami bisa sampai ke surga dengan. Karena kalau taat gimana? Di kerajaannya apa yang disuruh, itulah yang menyebabkan ini masuk surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan yang dengan yakin itu segala macam musibah yang ada di dunia ini jadi ringan terasa. Ada orang Bapak Ibu ringan aja ya. Musibah bertubi-tubi
mendatangi dia biasa aja. Mungkin bahasa istilah kita santai aja, enjoy aja. Kenapa? Yakinnya kuat. Keyakinan apa? Kepada Allah tentunya. Kalau kita cari ada musibah bertubi-tubi, mungkin kecelakaan, mungkin kebakaran, atau ada yang meninggal, apa semua, biasa aja. Kenapa bisa seperti itu? Keyakinannya kuat. Orang kalau tidak ada keyakinan kepada Allah, berat. Mungkin kecucuk di budi aja sekitar mungkin lah maki-maki istilahnya kan. Istilahnya marah-marah di sini. Tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan kepada Allah berarti. Jadi keyakinan ini penting. Kalau kita yakin bahwa Ibu Allah SWT memberikan apa? Musibah. Yakin gitu. Musibah itu akan berlalu. Satu. Yang kedua Pak, musibah itu kalau kita sabar pasti akan menjadi mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa kita. Nah itu membuat orang yakin. Dan orang yang sabar kata Allah apa? Akan diberikan pahala innama yuwaffas shabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas. Tidak ada perhitungan lagi. Kalau kita baca Al-Quran kan satu huruf berapa huruf itu? 10 Pak. Kan ada hitung-hitungannya. Kalau kita bersedekah gimana? Kita bersedekah dikalikan berapa? 700 kali lipat apa dalam Al-Quran. Tapi kalau kita sabar, pahalanya tidak pakai hitung-hitungan lagi. Orang kalau keyakinannya kuat, dia segala macam yang menimpa dia di dunia ini, dan semua kita pasti diuji. Tidak ada orang yang istilahnya kadang kita mencari itu gimana? Lama mana jadi orang itu lah, kan itu istilah orang gini, rumput tetangga selalu kelihatan hijau, padahal rumput ini hijau. Cuman itulah karena apa? Kurang bersyukur pada Allah. Yang kurang aja yang lama kecilnya, padahal orang lain pun mencari ini apa? Lama juga sebenarnya. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Kurang bersyukur pada Allah dan tidak ada keyakinan. Ketika kita diuji oleh Allah SWT, tidak ada orang yang tidak diuji. Semua kita diuji, tidak ada yang tidak diuji. Semakin tinggi iman seorang, semakin diuji. Cuma kan ujian itu yang tadi. Ada orang yang itu yang ketika diuji dia mengeluh, berkeluh kesah dan sebagainya. Ada orang itu yang dia bisa menghadapi dengan tenang. Nah itu bedanya itu. Maka kita sebagai seorang muslim Bapak Ibu, kalau kita yakin dalam kehidupan itu, yang keyakinan itu yang buat segala sesuatu tadi jadi ringan. Itulah yang kita minta kepada Allah. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibatul. Yakin. Ya, dengan keyakinan itu ringan segala macam apa? Musibah yang melanda kita, musibah dunia. Kalau itu dunia masih ringan. Yang baik itu apa Bapak Ibu? Kalau seandainya musibah itu dalam urusan agama. Makanya dalam doa tadi disebutkan juga kelanjutannya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan ya Allah musibah kami dalam urusan agama kami. Kalau ada yang hilang atau itu masih ringan istilahnya. Kalau ada yang meninggal itu ringan. Itu ketetapan Allah, yang tidak bisa kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa kita lari dari itu. Nah mungkin itu takdir. Apa yang sudah menimpa kita, sedang dan yang akan menimpa kita Bapak Ibu, itu adalah takdir. Tidak bisa kita lari dari itu. Ya udah terima. Sabar. Dan kalau itu dunia, itu ringan sebenarnya. Yang baik itu apa Bapak Ibu? Kalau musibah itu dalam urusan agama gitu. Nah cuma kadang orang tidak mengerti. Kalau dunianya hilang, nah ini pusing 7 keliling misalnya. Misalnya kemalingan atau ada yang kebakaran kayaknya kiamat sudah dunia. Tapi kalau musibah di dalam agama, nah dia tidak merasa kadang. Apa musibah dalam agama Bapak Ibu? Contoh sederhana. Tadi rajin ke musad ini tidak, itu musibah. Tapi kadang kita tidak tahu itu, tidak masuk.
tadi rajin baca Al-Quran, misalnya gini, malah semakin banyak pelanggan, kurang baca Al-Quran, itu musibah sebenarnya. Harusnya rezeki Allah berikan itu membuat kita semakin taat sama Allah. Ini enggak, semakin sibuknya dengan jual beli, gawenya, sibuk dengan dunia. Itu musibah dalam hal apa sebenarnya? Musibah agama itu. Tapi orang kadang tidak menyadari. Ya sudah. Tapi kalau ada yang meninggal, ayo langsung mungkin merantap atau semua rasul ini. Tapi kalau tidak baca Al-Quran hari ini, biasa aja. Atau ambil tidak sholat tadi, atau tidak sholat berjamaah tadi, biasa aja gitu. Nah itu berarti apa? Itu musibah sebenarnya. Tapi orang jarang merasakan itu. Nah itu. Lalu kita berdoa kepada Allah, jangan jadikan musibah itu dalam agama. Kalau dalam itu semua. Ada seorang sahabat Bapak Ibu yang dia terlambat sholat asar gara-gara apa? Kebunnya diinfakkan ke kebun. Ini gara-gara kebun itu ambo tangan dia sholat asar, ambo diinfakkan di jalan umum. Saking dia menyesalinya ya, itu. Nabi Sulaiman pernah lupa berzikir pada Allah atau lalai ya, karena kuda-kudanya mengurus kuda disembelih kuda itu yang diambil lalai gitu. Nah itu kalau gini kita enggak sibuk kita dengan dunia, enggak tinggi. Itu sebenarnya musibah akhirat itu musibah dalam urusan agama itu bahaya. Oke, itu Bapak dari Allah SWT. Memang cara berpikir kita itu harus diubah. Kalau ini kan dunia saja itu. Atau itu musibah sebenarnya. Umar bin Khattab habis sholat subuh Bapak Ibu disalibnya jemaah. Si fulan tak hadir kawaninya, didatangin habis sholat subuh. Aku datang sholat subuh dari orang saja. Khalifah itu yang menguasai sepertiga dunia, lebih besar daripada Indonesia ini. Kekuasaan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Apa yang dirisaukannya? Kawannya tidak ada sholat subuh, datangnya ke rumahnya. Sholat subuh sama ibunya. Kenapa sih aku tidak menggaji? Bayangkan itu Amirul Mukminin, presiden maksud itu, mau ngurus apa? Yang dirisaukannya kalau tidak sholat subuh, kawannya nampak menggaji, itu yang dirisau. Kenapa? Itu musibah. Tidak adil sholat berjamaah subuh, itu musibah. Kalau misalnya urusan dunia dia suka sahabat itu. Itu namanya Bapak Ibu, cara pandang dalam itu beragama, dalam hidup itu. Jadi apa yang prioritas kita, dunia atau akhirat? Kalau para sahabat itu akhirat. Makanya Nabi mengatakan siapa yang menjadi pikirannya, buah pikirannya akhirat, maka urusan dunianya dipenuhi oleh Allah. Tapi siapa yang di dalam banaknya, dalam pikirannya hanya dunia saja, maka tidak akan diberikan kepadanya dunianya kecuali yang sudah ditakdirkan. Jadi kita yang ditakdirkan akhirat. Coba kita Bapak Ibu yang dirisaukan anak itu adalah sholat atau enggak, itu yang ditanya. Kapan dia mengaji atau enggak, itu yang kita risaukan. Dan menjadi risauan ini enggak lagi pandai matematika atau enggak, akhir itu. Jual bang kalau enggak pandai matematika, pandai berhitung dikit orang so, nah kan itu ajaran itu. Itu ajaran dunia itu. Enggak ada kita mengajar jual kalau enggak sholat. Nah, gimana kamu menjawab pertanyaan Allah? Itu mestinya yang kita risaukan. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah Taala, ini keyakinan harus yakin gitu. Begitu. Allah berjanji, ya kalau Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya bahwa Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kalau kita kadang lebih yakin ke janji kawan daripada janji Allah. Nah, mereka itu kadang itu.
Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu janji Allah. Umat, mari sholat, mari menuju kemenangan. Sholat itu kemenangan. Janji Allah. Itu lebih yakin dengan janji kawan. Oh ya, sebentar lah itu ada pelanggan yang akan datang. Maka itu. Maka akan datang terindah kan? Itu lebih yakin dengan dunia, lebih yakin dengan apa? Manusia daripada Allah SWT. Ini keyakinan namanya Bapak Ibu. Kalau para sahabat dulu tidak seperti itu. Janji Allah itu yang ada di hadapan, yang ada dalam benak pikirannya itu. Bukan dunia, dunia itu enteng, kecil. Dia enggak remeh dunia. Makanya ketika dunia itu dianggap remeh, gimana? Dunia itu mengikut. Ya, istilahnya dunia itu dijadikan di tangan Anda, jangan di dalam hati Anda. Jadikan kita, dunia itu kita jadikan budak kita, bukan kita yang diperbudak oleh dunia. Nah, ini orang punya keyakinan. Dia yakin sama Allah, dia akan menjadikan dunia sebagai budaknya. Tapi kalau dia tidak yakin sama Allah, dia akan jadi budak dunia. Coba nanti ya Bang. Yakin dia sama Allah gimana? Yakinnya sama manusia, jadi budak dunia. Oke, ini Bapak Ibu, itu yang kedua. Yakin gitu dengan kalimat, maka harus kita terima. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita hanya menyembah kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Itu konsekuensinya harus kita terima. Kita tidak berharap pada makhluk, tidak meminta kepada makhluk. Ini konsekuensi yang harus kita kedepankan. Kita terima itu. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad, melaksanakan. Kita laksanakan. Itu yakin dengan kalimat ini, kemudian kita terima, kita laksanakan kalimat ini. Karena syariat itu Bapak Ibu, di dalamnya ada perintah dan larangan. Apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Ya artinya kita menerima, kemudian kita laksanakan. Kita terima syariat Islam ini. Syariat Islam itu isinya apa? Perintah dan larangan. Ketika Allah SWT menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, apa perintah Allah? Banyak. Tidak untuk kita sholat. Jika Anda ingin sholat, maka berwudulah, ini perintah. Atau waqimus sholat, dirikanlah sholat. Ya, kita lakukan. Wa atu zakat, tunaikan zakat. Zakat kalau kita mampu. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi Anda berpuasa. Lakukan. Segala perintah Allah lakukan. Kemudian apa? Larangan Allah juga tinggalkan. La tusyrik billah, jangan melakukan kesyirikan. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Kemudian la ta'kulu riba, jangan makan riba, dan seterusnya. La taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta orang lain secara batil. Mengurangi timbangan, menipu orang, jangan. Itu makan harta orang secara batil. Kita tinggalkan. Nah, sebagai seorang muslim berarti kita harus melakukan itu Bapak Ibu. Kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Tidak mengurangi timbangan. Kenapa tidak mengurangi timbangan? Allah melarang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang apa? Mutaffifin. Apa itu mutaffifin? Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yakhsirun. Apa maksudnya wailul mutaffifin itu Bapak Ibu? Celaka al-mutaffifin. Wailun itu dalam Al-Quran dimulai, ada dua surat yang dimulai dengan wailun. Pertama al-mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Pertama wailun likulli humazatin lumazah. Awal surat dimulai dengan kata wailun. Apa arti wailun? Celaka atau neraka wail. Orang yang mutaffifin, apa itu mutaffifin? Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun. Ini kalau membali minta tambah. Itu artinya. Bali apa? Jurus kilo, tambah lada, gitu kan? Tambah lada gitu. Wa iza kaluhum awazanuhum yuksirun. Tapi kalau ini menjadi penjual, yuksirun, dikurangi timbangan. Alhamdulillah. Nah, itu mutaffifin namanya. Yang dia inyo pengennya apa? Panuh,
Yang dikurang, dikurangi. Itu namanya minta pimpin. Jadi buruk istilahnya. Hah? Kalau kita sebagai pembeli, penjual, nanti lah, tidak apa-apa. Yang dilarang itu kalau kita sebagai pembeli minta-minta. Tambah ada, itu kita pembeli kok nggak boleh. Tapi pembeli itu minta tambah. Tidak apa, kita sebagai penjual tidak apa. Yang disalahkan apa? Yang salah itu apa? Kita sebagai pembeli minta tambah, itu yang tidak boleh. Kita pembeli kok. Itu kembali tambahlah siku gitu kan? Tambahlah yang titik itu nah katanya. Itu tidak boleh. Meminta itu tidak boleh. Ya itu. Kalau kita sebagai pembeli Bapak Ibu tidak perlu minta tambah. Kalau dia diorang tak mau. Itu tidak perlu kita menolak istilahnya tidak mau. Kalau penjual Indonesia cicip lagi tidak apa-apa. Istilahnya untuk meyakinkan itu tidak apa-apa. Kalau orang itu mempersilahkan tidak apa-apa. Kalau tidak persilakan sebenarnya tidak usah. Ya. Tapi kita kan tidak yakin, cari yang lain. Nah itu. Mencoba ya, biji berkurang. Jadi apa? Kalau kita membeli Bapak Ibu, tidak usah minta-minta di sini. Itu namanya cibur, apa namanya? Ini cari buruk istilahnya. Kalau ini yang membeli, ini minta tambah. Kalau ini yang menimbang untuk orang, kau ada timbang. Nanti kurangnya sedikit. Ini Bapak Ibu, itu apa? Ketika kita mengurangi timbangan itu, Allah lihat tak? Mungkin pembeli kita tak nampak ya. Karena mata timbangan dicari kan kasih kau kan, bahwa orang kan dicari aja begitu. Siapa? Allah kan dia. Tapi memang ada orang ya itu jangan ditiru. Kita nasihati tidak boleh. Kenapa? Kita bayangkan Bapak Ibu, coba ya, kalau dikuranginya sama toh istilahnya kan ya, setengah on lah misalnya. Kalau yang bagi 10 orang mana itu jadi? Itu minta nanti di akhirat itu dituntut. Gimana kita bayarnya? Itu yang harus kalau kini di dunia bisa kita tambahin, bisa kita ganti. Tapi kalau di akhirat gimana caranya? Ganti dengan amal. Amal perbuatan gitu. Itu tidak boleh. Itu kita jadi rugi. Jadi apa? Jadi kata Nabi, orang yang disebut sebagai orang yang jatuh pailit, istilahnya apa? Bangkrut. Ini datang dengan kebaikan yang banyak, tapi ternyata apa? Alam menjolimi iko, memukul iko, mengujian iko, atau mengurangi timbangan atau memakan harta orang. Akhirnya apa? Diberikan kebaikannya kepada orang untuk membayar tadi. Makanya itu hati-hati kalau kita jadi penjual, ancak di labihan.